Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku, yang berada di tangan kalian itu isinya 2 kitab. Jadi satu kitab berisi 2 kitab. Kitab pertama Nurul Iman lil Habib Umar. Kitab pertama itu adalah Nurul Iman min kalami Habibir Rahman. Judul aslinya Nurul Iman min kalami Habibir Rahman. Tulisannya Al-Habib Umar. Wayalihi, kemudian setelahnya ada kitab namanya Mukhtarul Hadis Syarif. Mukhtarul Hadis Syarif juga tulisannya Habib Umar. Jadi dikumpulkan jadi satu, menjadi satu kitab. Mudah-mudahan kita bisa ngalap barokah dari yang mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafif. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan barokah dari para habaib, para ulama di Indonesia dan di Yaman, serta para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ tidak ditulis muqaddimahnya, lupa tertulis oleh penulisnya. Alhamdulillahi ba'ithi habibihi Muhammadan bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa hamili rayata syar'ihi ila yaumiddin. فخبأ معاني الدلالات وأعلام الإشارات الحقيات ورموز التفهيمات وجواهر المعارف وواضح التعريفات فيما أفاضه على لسانه من قوله فجدير بأمته الذين استجابوا أن يهتموا بما صدر عن لسان الرسالة ويؤمل الفقر فيما حواه من الدلالة وأن يزينوا بواطنهم مع حفظ كلام الله بحفظ ما ورد عن مرشدهم من مقاله. أما بعد فهذه 50 حديثا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان أبو عبد الله محمد البخاري وأبو الحسين مسلم القشيري. Jadi kitab yang pertama yang berjudul Nurul Iman itu adalah hadis-hadis sahih muttafaq alaih. Muttafaq alaihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jama'naha litatazayyana biha sudurut tullab hifdhan. Saya kumpulkan ini agar bisa dihafalkan oleh para santri. Wa fahmu maknan, dan memahami maknanya. Wa azman sadiqan alal amal, dan punya keinginan yang benar untuk mengamalkannya. Ba'da hifdhi mithla kitabil Mukhtar wal Arba'in an-Nawawiyah, setelah menghafal kitab yang semisal seperti kitab Al-Mukhtar yang di sini juga ditulis nanti di pertengahan, wal Arba'in an-Nawawiyah, dan kitab Arba'in Nawawi. Jadi harapan Habib Umar kitab pendek, kitab kecil, hadis-hadis pendek ini dihafal, difahami, kemudian diamalkan. Nas'alul haqqa jalla jalaluhu ayyunawwira biha qalba man hafidhaha wa qalabah. Saya memohon kepada Allah mudah-mudahan hati orang-orang yang mempelajarinya, menghafalnya diberi cahaya. Wa ayyahla alaihi khil'ata barakatiha, dan Allah memberikan pakaian dengan pakaian keberkahan. Wa yaftahalahu baban fi rumuziha wa dalalatiha, dan Allah membuka pintu-pintu dalam dilalah hadis-hadis tersebut. Hatta yajtani hali thimariha fi hayatihil ula wal ukhra, sehingga bisa menjadi memetik buahnya dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Wabillahi taufik. Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
An Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, atimmur ruku'a was sujudah fawalladhi nafsi biyadihi inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Atimmu nyempurnakno sira kabeh ar-ruku'a ing ruku was-sujuda lan sujud. Fawalladzi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadihi ono ing tangani alladzi atau kekuasaani alladzi ini sak temeni ingsun Nabi Muhammad iku la'ara yakti mirsani ingsun ningali ingsun kum ing sira kabeh miwara idhahri saking burini geger ingsun idza raka'tum nalaikani ruku sapa sira kabeh wa idza sajadtum lan nalaikani sujud sapa sira kabeh. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini Rasulullah menyuruh kita umatnya dalam sholat untuk betul-betul melakukan secara sempurna, terutama ketika ruku dan sujud. Sempurnakan ruku kalian, sempurnakan sujud kalian. Inilah yang disebut dalam bahasa fikih harus tumakninah, enggak boleh langsung pencilat-pencilat karena tumakninah itu termasuk rukun dari rukun sholat. Terutama pas Ramadan begini, di tempat-tempat yang lain tuh koyok balapan. Di sini alhamdulillah bagus, tapi masih kurang banter tadi malam itu ya, masih kurang banter. Bacaannya kurang banter, terus gerakannya kurang banter. Maksud saya kenapa agak banter, karena kita ngejar waktu ngaji biar gak terlalu malam. Tapi harus sempurna, sempurna itu harus tumakninah. Demi Allah, di mana jiwa saya berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya saya itu bisa menyaksikan kalian lewat punggung saya. Jadi ini mukjizatnya baginda Nabi, bisa melihat apa-apa yang berada di belakang beliau. Ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang luar biasa. Sayyidina Umar itu juga memiliki, rata-rata sahabat memiliki seperti ini karomah. Wali-walinya Allah itu banyak yang tahu tentang sesuatu yang tidak kelihatan di depan matanya. Jadi baginda Nabi bisa ngawasi para sahabat yang sujud ruku kurang di belakangnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum ahlul yamani hum araqqu afidatan wa alyanu quluban, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Ata taqakum ing sira kabeh sapa ahlul yamani, penduduk Yaman. Hum utawi ahlul Yaman iku araqqu afidatan, iku araqqu luweh lembut-lembuti ati, wa alyanu kuluban lan luweh lemes-lemese piro-piro ati. Araqqu afidatan luweh lembut-lembuti piro-piro ati, wa alyanu kuluban lan luweh lemes-lemese piro ati. Al imanu utawi iman iku yamanin ono ing Yaman, wal hikmatu lan hikmah iku yamaniyah ono ing Yaman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ketika Rasulullah berada di Madinah, saat orang-orang Yaman akan masuk ke kota Madinah, Kanjeng Nabi dawuh
datang kepada kalian penduduk Yaman. Mereka adalah orang yang hatinya paling lembut, hatinya paling lemes, hatinya penuh dengan toleransi. Iman berada di Yaman, hikmah juga berada di Yaman. Ini salah satu keistimewaan negeri Yaman. Yaman itu subhanallah ketika corona tidak ada corona di sana, bersih. Karena memang sana itu adalah negara yang paling bagus, negara yang paling bersih tentunya setelah Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan kita ditakdir bisa ke sana, amin Allahumma amin. Para habaib, para kiai-kiai itu banyak yang tabarrukan di Yaman. Jadi setelah selesai ngaji di sini nyari program 40 hari ngaji di Yaman. Ada yang 11 hari ngaji di Yaman. Ngalap barokahnya tanah Yaman. Gurunya Habib Ahmad Pasuruan, Abu Ya Sayyid Alwi Al-Maliki pernah dawuh begini. Seandainya di Yaman sudah tidak ada pondok, seandainya di Yaman sudah tidak ada madrasah, tidak ada orang alim yang ngaji, maka anak-anak saya akan saya suruh ke sana untuk ngalap barokah udaranya, untuk ngalap barokah nginjak tanahnya, tanah Yaman, saking barokahnya Yaman. Itu tentang Yaman. Itulah kenapa anak saya Muhammad Hasan oleh Abah Jamal disuruh ke sana, hanya karena ingin ngalap barokah. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Ittaqu wadiya sapa sira kabeh Allah ing Allah, wa'dilu lan padha adil sapa sira kabeh fi auladikum ing dalem anak-anak sira kabeh. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini juga ajaran yang sangat luar biasa dari baginda Rasul. Pertama, Rasul berpesan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa itu sebuah perjuangan yang terus menerus setiap saat. Yang kedua, Rasulullah menyuruh para orang tua untuk berlaku adil terhadap semua anaknya. Jadi anak-anak kita, anak-anak kalian kelak itu tidak boleh ada yang paling disayang, kemudian ada yang setengah disayang, ada yang tidak disayang. Apapun perbuatan mereka itu urusan mereka, tapi urusan tua, orang tua harus berbuat adil. Harus berbuat sama, jangan mengutamakan yang sulung atau mengutamakan yang bungsu, sebab apabila orang tua itu sudah tidak adil terhadap anak-anaknya, maka anak yang diperlakukan tidak adil itu akan berontak. Pernah terjadi dalam sejarah ketika putra-putranya Nabi Yakub dari istri satunya itu iri atas perlakuan Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yusuf dan Bunyamin itu sangat disayang, sehingga rasa sayang Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib dan Nabi Bunyamin ini menjadikan putra-putranya yang lain iri, dan yang terjadi apa? Pertumpahan darah. Nabi Yusuf diajak pura-pura bermain, kemudian dilemparkan ke dalam sumur tua. Jadi kadang-kadang tidak akurnya anak satu dengan anak yang lain itu salah satu faktornya karena orang tua tidak
adil. Kalian kelak akan menjadi orang tua, maka sing adil terhadap anak-anaknya. Niat adil karena ikut dawuh Rasulullah. Nah, biasanya dalam kehidupan di masyarakat, orang tua itu lebih bangga terhadap anak yang berjenis kelamin laki-laki. Ini jagoanku. Lah kalau masih ada orang tua yang mengutamakan anaknya dari sisi kelamin, itu berarti sisa-sisa, ayo teruskan, sisa-sisa jahiliyah, sisa-sisa jahiliyah. Ada kadang-kadang orang yang pengen anak laki-laki, ternyata lahir anak perempuan. Kecewa begitu lahir anak, ya kok wedok. Itu namanya jahiliyah. Kita tidak tahu mana yang lebih bermanfaat terhadap kita di dunia dan di akhirat. Bisa saja anak yang perempuan itu lebih bermanfaat kelak di akhirat karena memberikan syafaat kepada kita. Bisa saja anak laki-laki yang memberi manfaat kepada kita ketika kita di akhirat karena mereka memberikan syafaat. Yang paling penting ikuti baginda Nabi, perlakukan anak-anak kita dengan adil. Kalau ditarik lebih luas, ketika kalian menjadi guru, perlakukan semua muridnya dengan adil. Bila ada satu murid yang tidak baik, itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita harus adil. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi, azqalus salati 'alal munafiqina, azqalus salati utawi luwe abot-abote salat, alal munafikina ing ngatasi pira-pira wong munafik, iku salatul isya'i salat isya, wa salatul fajri lan salat subuh. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Padahal walau ya'lamuna lan lamun ngerti sapa munafikun ma ing kautamaan fihi makang tetap ing dalem salatul isya wa salatul fajri, la atau mungko yakti nekani sapa munafikin huma ing salatul isya wa salatul fajri walau habwan lan senajan ngisot. Padahal seandainya mereka tahu tentang keutamaan, fadilah, keistimewaan yang terdapat dalam kedua solat itu, niscaya mereka akan mendatangi solat itu tak peduli sekalipun tidak bisa jalan, mereka akan berangkang ngisot menuju tempat solat untuk solat isya dan solat fajar. Walaqad hamamtu, kemudian walaqad hamamtu lan teman-teman merencanakan sapa ingsun an amura ing yen to perintah ingsun bis salati kelawan salat jamaah, fatuqama mungko didirikan apa salat, summa amura nuli perintah ingsun rajulan ing seorang sahabat laki-laki, fayusalli nuli salat sapa rajul bin nasi ngimami manungso, summan tolik nuli budal ingsun, summa antolik nuli budal sapa ingsun ma'i sertani ingsun birijalin kelawan piro-piro wong lanang, ma'ahum iku sertani rijal uzamun utawa piro-piro bahan bakar kayu, min hatobin saking kayu bakar, ila qaumin marang kaum,
la yashhaduna kang ora ngikuti sapa kaum as-sholata ing salat, as-sholata jangan as-sholati, as-sholata ing salat, fa uharriqa mongko ngobong, bakal ngobong ingsun alaihim ing ngatasi kaum, buyutahum ing pira-pira omai kaum, binnari kelawan api. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Lanjutannya hadis, saya punya rencana, saya akan memerintahkan sholat untuk dilaksanakan. Lalu saya meminta salah seorang sahabat menggantikan saya untuk menjadi imam terhadap sholat itu. Saya dengan beberapa sahabat akan berjalan-jalan, akan inspeksi, akan kontrol bersama para sahabat, di mana sahabat-sahabat itu membawa bahan bakar dan kayu bakar. Kepada saya akan mencari kaum, saya akan mencari komunitas, saya akan mencari rumah-rumah orang-orang yang tidak mengikuti sholat, tentunya tanpa udur ya, tanpa udur. Udur sholat, udur jamaah itu kan ada, seperti hujan deras, kemudian sakit parah. Kalau tidak ada alasan, lantas ada sebuah kaum yang tidak mengikuti sholat jamaah, maka saya akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini saking pentingnya jamaah. Inilah kemudian yang diikuti oleh pesantren. Pesantren itu rukunnya santri berjamaah pertama, rukun pertama. Jadi gagal seorang santri menjadi santri yang sebenarnya apabila dia sudah ora gelem jamaah. Lapo wong tadi santri gak gelem jamaah. Satu. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini diamalkan oleh Mbah Yai dulu. Mbah Yai Fatah, Mbah Yai Jamal. Saya dulu ketika fisik saya masih kuat di Al-Fatah itu, saya jalan-jalan ke belakang. Sholat subuh itu, tapi saya enggak nyuruh orang ngimami, saya yang ngimami. Tapi begitu wiritan digantikan oleh Kangkang. Saya kontrol ke bawah ketika santri masih sedikit, masih sekitar 100. Saya kontrol ke bawah, ternyata di kantor ada yang enggak jamaah. Apa yang saya lakukan? Saya bakar kumis mereka, enggak. Saya siram mereka, saya tendang mereka dengan silat kungfu gitu. Itu seharusnya. Tapi sekarang anak digitukan, wah boyong. Sekarang mentalnya mental kerupuk kok. Dimarahi sedikit matur wong tuane. Pokoknya sekarang orang tuanya ikut-ikutan. Sehingga telepon sama abah, telepon sama saya, WA, enggak kena saya, ibunya WA sama ibu, anaknya diginikan, ya. Gak mau anaknya dijadikan orang baik. Ya sudah, saya berharap ayo ini diikuti. Kalau keamanan para pengurus melakukan ini, niati ngikuti dawuhnya Rasulullah. Betapa mulianya mereka yang menjadi pengurus, membangunkan santri untuk ikut berjamaah. Maka jamaah santri yang dilakukan itu akan mendapatkan lipatan pahala, di mana lipatan pahalanya itu akan diberikan kepada yang membangunkan itu. Maka jangan egois, sholat dewe. Kalian diangkat menjadi pengurus komplek, bereskan komplek itu, sudah harus tidak ada, semuanya harus berjamaah. Berdiri pengurus-pengurus itu di pintu-pintu kamarnya. Ayo dek, cepat. Kalau sudah seperti itu, kalian nanti ada anak yang di rumahnya tidak biasa berjamaah, tapi karena kamu ketat seperti itu, dia akan menjadi ahli jamaah. Karena dia ahli jamaah, maka kelak anak-anaknya juga akan menjadi ahli jamaah.
Yes, ayo jamaah ini amat sangat penting. Saking pentingnya sampai Rasulullah merencanakan untuk membakar rumahnya. Padahal Rasulullah itu adalah orang yang sangat sayang, orang yang sangat santun. Kenapa kok sampai setegas ini? Saking pentingnya berjamaah. Saya yang agak khawatir nanti ketika tanggal 18 kalian pulang itu di rumahnya masih kagelem berjamaah. Oh, jangan jamaah. Subuh bisa-bisa mari sahur keturun. Ojo ya. Jangan. Kalianlah harus yang menjadi pelopor di rumahnya. Kalianlah yang harus menjadi pelopor di rumahnya. Ngajak ibunya, ngajak adik-adiknya untuk berjamaah. Jangan menjadi contoh adik-adiknya dalam hal kejelekan. Nak mundok, katanya ibunya kepada adik kamu, moh mah mundok lapo kakak koyok ngono mundok turuni balbul itu hasil pondoknya. Padahal di pondok gak begitu. Ketika dimari oleh bapaknya, kamu kok kak jamaah? Capek bah di rumah di pondok sampun jamaah terus. Jangan jamaah itu ayo jadikan kewajiban. Ingat hadis ini, kalau kalian malas berjamaah, betapa Rasulullah sangat sayang. Saking sayangnya Rasulullah sampai beliau mau kontrol meninggalkan jamaah, akan ngajak sahabat-sahabat untuk membakar rumah sahabat-sahabat yang gak gelem berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Ijtanibu ngedono sapa sira kabeh as-sab'a ing 7 al-mubiqat kang ngerusak, pira-pira kang ngerusak. Apa saja itu? Rupani asyirku billah, asyirku syirik billahi kelawan Allah. Yang kedua wasihru lan sihir. Yang tiga wa qatlun nafsi lan membunuh awa-awaan. Allati kang harrama ngaramake sapa Allahu Allah illa kejaba bil haqqi kelawan hak. Yang harus dijauhi 7 hal yang akan menjadikan kita binasa, rusak, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Pertama adalah menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Maka kita berdoa mudah-mudahan iman kita selalu tetap bersemayam di hati kita. Sabbit imanana, ojo sampai syirik. Yang kedua sihir. Biasanya sihir ini dilakukan oleh mereka yang hasud. Sihir ini biasanya dilakukan oleh mereka yang kalah bersaing. Sihir ini dilakukan oleh mereka yang tidak bisa menerima takdir kekalahan. Na'udzubillah. Kalau ada orang lain lebih mulia dibandingkan kalian, jangan iri, karena yang menjadikan mereka seperti itu adalah Allah. Kalau ada orang lain kaya, lebih kaya dibandingkan kalian, tidak perlu iri. Tidak perlu kalian melihat nikmatnya orang lain, karena di balik kenikmatan orang lain itu semuanya pasti punya ujian yang berat. Orang-orang yang memiliki nikmat tinggi itu ujiannya juga tinggi. Maka ujian yang paling berat adalah ujian yang diterima oleh para nabi, kemudian oleh para orang-orang yang di bawah nabi terus. Orang alim itu kamu jangan lihat nikmatnya saja. Nikmat sekali jadi orang alim itu, gak soro kerjanya, makmur hidupnya, dan lain sebagainya. Tapi beliau pasti memiliki ujian yang lebih berat dibandingkan kalian. Ini aja contoh. Lebih berat mana ujian S1 dengan ujian SD? Iya. Lebih berat mana ujian S3 daripada S1? Semakin tinggi maka semakin berat ujiannya.
Katanya Abah almarhum itu, enak itu ada di mata orang. Sawang sinawang, enak yo dadi iku, enake sak jarine sapa enak. Kalau enaknya menjadi orang berarti dia tidak mensyukuri dirinya sendiri. Ayo belajar neriman, belajar syukur, jangan iri, jangan hasud. Wa qatlun nafsi, membunuh orang lain, itu tidak boleh, itu dosa besar yang akan menjadikan kita rusak di dunia dan di akhirat, kecuali membunuh yang diperkenankan dalam peperangan atau seorang algojo yang mendapatkan tugas melaksanakan hukuman mati di daerah Arab sana. Terus yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Naudzubillah. Wa aklu malil yatim, lan makan pondoni anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, lan lari dari medan perang. Wa qadful muhsanati, lan menuduh wanita api-api, menuduh zina wanita api-api. Al-ghafilati, kang podo lali-lali, al-mu'minati, kang podo mukminah. Ada orang bagus, orang mukmin, punya suami, kemudian dituduh melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah, ahabbul a'mali utawi luwih demen-demeni amal, ilallahi marang Allah, iku as-salatu salat, liwaktiha marang waktuni salat, summa nuli birrul walidaini, ngabekti wong tuwa loro, summal jihadu, nule jihad, fi sabilillah, ing dalam sabilillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Amal-amal yang paling dicintai Allah, ini ranking amal yang paling dicintai oleh Allah 3. Makanya ketika perlombaan itu juaranya 3. Yang 4 itu harapan 1. Itu kudu juara, itu harapan itu. Jadi ranking amal terbaik paling dicintai oleh Allah itu 3. Yang pertama adalah as-salatu liwaktiha, salat tepat waktu. Alhamdulillah, di pondok sekalipun kalian gak pinter misalnya, sekalipun kalian gak terlalu serius diniyahnya misalnya, tapi naudzubillah ya, sekalipun kalian setorannya murojaah terus gak tahu nambah misalnya, itu contoh jelek. Tapi kalian pasti sholat tepat waktu. Itu keistimewaan pesantren, dan itu tidak ditemukan di kos. Makanya saya pasti akan mempersulit anak yang mau boyong setelah lulus aliyah. Pasti saya persulit. Dikira saya butuh kamu, enggak, aku gak butuh wajahmu, aku gak butuh. Mau apa, raimu kan gak bagus ya. Saya sebenarnya enggak butuh pada wajahmu yang tampan itu, enggak. Tapi saya butuh hatimu. Tapi banyak-banyaknya orang tua itu suudzon kepada pengasuh ketika anaknya dilarang boyong. Alhamdulillah kemarin ada anak dari Mojokerto dipamitkan boyong kuliah, saya bilang, kenging nopo kok boten dikuliahkan di pondok mawon, mondok sambil kuliah, bukan kuliah sambil mondok. Badhe kula kuliahaken teng Malang, jenengan saged jamin salat jamaah, jenengan saged jamin wiritani, jenengan saged jamin ngaji Qur'ani,
Terakhir, jenengan saged jamin gendaane. Terakhir itu gendaane. Yang kadang-kadang yang keempat ini yang menjadi motivasi terbesar ya. Ben iso gendaan. Maka yang boyong-boyong itu suudon saya itu pingin, ayo ngomong, suudon saya itu pingin sampean bukan saya. Maka saya akan mempersulit. Secara umum saya sampaikan, semua santri saya yang dititipkan oleh Allah kepada saya, begitu akan boyong pasti akan saya persulit. Kenapa? Saya ngeman perjalanan hidupnya. Belum lagi apabila dia terpengaruh dengan aliran-aliran keras yang disebut dengan apa itu, pengantin sorga itu. Halakoh, ada halakoh biasanya itu. Halakoh di luar kampus, di masjid ada halakoh beberapa orang. Disitulah kemudian disusupkan agar membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar membenci orang-orang yang berbuat agar membenci orang-orang yang berbuat dosa, agar membenci pemerintahan, agar membenci gereja, agar membenci, sehingga dengan santainya naik sepeda motor bersama istrinya, bawa ransel berisi bom, masuk meledakkan diri karena jaminannya akan menjadi pengantin-pengantin sorga. Begitu itu sangat mudah dimasukkan kepada anak-anak yang baru lulus aliyah. Maka pasti saya akan persulit. Kenapa? Karena hidup hanya sekali. Urusan nanti kamu sudah lulus S1, teruskan S2, teruskan S3. Sebab yang paling berpengaruh itu di S1. S2 itu biasanya sudah enggak mempan digoda dengan hal-hal itu. Sudah, pikir ulang anak-anakku, hidup hanya sekali. Kemudian peringkat kedua, summa birrul walidaini. Kalau satu itu hablum minallah ya, hablum minallah, urusan dengan Allah dibuktikan dengan sholat tepat waktu. Dipanggil Allah kok enggak tepat waktu. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini hablum minan nas. Hablum minan nas yang tertinggi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Alhamdulillah kalian yang berada di pondok itu semuanya termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau kalian enggak berbakti kepada orang tuanya, pasti kalian gak gelem mondok. Lah apa mondok? Mondok koyok ngono, hidup diatur bel, tet bangun, tet ngising, tet makan, tet semuanya berajal tet gitu. Wes membosankan pondok itu bagi mereka yang tidak ingin berbakti kepada orang tuanya. Tapi karena ingin berbakti kepada orang tuanya, mondok berangkat. Oh, ternyata mondok itu nikmat. Makanya ada lagu suasana di kota santri. Gimana Bil? Asik. Terus muda-mudi. Lah muda-mudinya itu yang agak aneh ini. Putra-putrinya itu yang semuanya megang kitab. Ya Allah, ada meme-meme yang selama pandemi ini mengiris hati orang tua. Yang masuk ke pesantren kayak kalian megang kitab, ada dampar, ada yang enggak pakai dampar, ada yang selonjoran, nyekel kitab, ngasai kitab. Ono sing di podokan nyekel Quran, ono sing sholat duha. Itu gambar mereka yang di santri. Tapi anak-anak yang tidak mondok itu selama pandemi ketika sekolah tidak ada, di mana mereka? Semuanya nyekel game. Inilah ironis, yang satu tafaqquh fiddin, yang satu tafaqquh fil hafiz. Makanya orang tua kemudian memang
lebih aman, lebih senang apabila anaknya mondok. Karena apa? Karena pasti akan menjadi waladin solihin alimin yad'u lahu. Tambahi alimin yad'u lah. Itulah kalian kelak, amin, Allahumma amin. Maka kalian harus bersyukur kepada orang tuanya. Doakan beliau diparingi rezeki lancar barokah. Summal jihad, ini urusan sosial. Summal jihad, nulis jihad fi sabilillah, ing dalam sabilillah. Jihad fi sabilillah. Kayak kalian ini sedang jihad fi sabilillah. Berperang di jalan Allah pada zaman itu mengangkat senjata. Sekarang berperang di jalan Allah itu melawan kebodohan. Berperang memerangi kebodohan masyarakat. Itu namanya kamu berjihad, ngajari masyarakat agar tahu tauhid, agar bisa ibadah dengan benar. Berperang mengqurankan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Quran, itu jihad juga. Berperang dalam sisi ekonomi, mengajari masyarakat untuk muncul etos kerja, etos usaha. Lahan-lahan berjihad itu tidak tertutup karena tidak ada musuh. Walaupun sebenarnya jihad kita sendiri itu tetap harus berjihad melawan hawa nafsu. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Amri bin al-As, ingat kalau ada wawunya itu bukan ya. Kalau di belakangnya ada wawunya itu Amr. Amr dengan Umar itu mirip-mirip. An Amri bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilayya Aisyatah wa minar rijali abuha. Ahabbun nasi utawi luwih demen-demeni menungso ilayya marang ingsun, manusia yang paling saya cintai, Aisyatah, ibunda Aisyah. Ini artinya Rasulullah sangat mencintai istrinya, Rasulullah sangat mencintai keluarganya. Wa minar rijali, lan saking piro-piro wong lanang dari kalangan laki-laki, manusia yang paling saya cintai, Abuha iku bapake Aisyah. Siapa nak? Sahabat Abu Bakar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian sampean lihat bagaimana keistimewaan Sayyidatina Aisyah, bagaimana keistimewaan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidatina Aisyah hanya dipahami dari lagu lewat apa itu? Aisyah, terus pipimu kemerah-merahan. Rasul apa itu? Rasul minum dari bekas cangkirmu. Itu terlalu sempit memahami Sayyidatina Aisyah dari itu. Sayyidatina Aisyah itu luar biasa dalam hal menyampaikan hadis-hadis tentang keluarga. Jadi Allah memilih Sayyidatina Aisyah yang super cerdas itu untuk merekam dawuh-dawuh Rasulullah, perbuatan-perbuatan Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah yang berhubungan dengan keluarga. Makanya hadis-hadis baik itu aqwal, af'al, sifat, takrir dari baginda Nabi yang berhubungan dengan keluarga itu rata-rata keluarnya dari ibunda Aisyah, sehingga kita bisa melihat seperti apa Kanjeng Nabi sikapnya terhadap keluarga, bagaimana keseharian Nabi ketika berada di dalam keluarga. Siapa yang meriwayatkan itu? Ibunda Aisyah. Kalau Sayyidina Abu Bakar, kita kalau mau berbicara tentang beliau sangat luar biasa. Tsaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Sahabat yang masuk dalam Al-Qur'an disebut
sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar. Id yaqulu, ketika Nabi Muhammad berkata li sahibihi la tahzan. Siapa sahib itu? Siapa sahib itu? Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu yang mensohibkan, yang mempertemankan dengan Kanjeng Nabi, yang mengakui pertemanan itu dan menjadi abadi dalam Al-Quran adalah Allah. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, yakni Sayyidina Abu Bakar di Gua Hira waktu itu, la tahzan innallaha ma'ana, gak usah takut, gak usah sedih, Allah bersama kita. Nah, makanya wajar apabila kelak dalam sejarah Sayyidina Abu Bakar dipilih menjadi pengganti Rasulullah pertama. Terus an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitum nalaikani teko sapa sira kabeh as-shalata ing salat fa alaikum mungko wajib netep wa fa alaikum mungko wajib ing atasi sira kabeh bisakinati kelawan anteng, wala ta'tu lan ojo nekani sapa sira kabeh ha ing salat, wa antum hale utawi sira kabeh tas'auna lumaku sapa sira kabeh, fama adraktum fama mungko utawi rakaat adraktum kang nututi sapa sira kabeh, fasallu salato sapa sira kabeh, wa malan rakaat fata kang pot apa makum ing sira kabeh fa'atimmu nyempurnakno sira kabeh. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kalau sholat itu sudah berlangsung, mungkin saja kalian suatu saat kebelet, gak kuat nahan apa itu, gak kuat sakit perut, sehingga kalian di perut di mana itu, di cedeng suwe. Padahal di sini sudah sholat, gak usah ke susu kamu, mesti dipotong separuh ini. Lari-lari kamu, jangan, tetap saja kamu sempurnakan, selesaikan, kemudian kamu dari cedeng itu pakai baju yang rapi, jangan bajunya lari ke masjid, jangan. Rasulullah tidak menginginkan seperti itu. Alaikum bisakinah, kamu tenang, berangkat harus tetap nututi ke masjid, jangan kau tinggalkan jamaah. Kata Kanjeng Nabi, gak usah kamu lari-lari, begitu kamu lari-lari jatuh gak kena jamaah kamu, ataupun kalau kamu gak jatuh, kamu karena pengen Allah Akbar, gak husuk kamu. Alaikum bisakinah, ikuti, kan itu kan tidak terus-terusan, itu kan sekali-kali kamu seperti itu, kecuali memang kamu terus-terusan begitu, itu namanya istiqomah itu namanya. Nah, suatu saat mungkin kamu akan mengalami seperti itu, kamu berusaha tetap ikut tapi tenang. Rakaat yang kamu temui ikuti. Nanti wa ma fatakum fa'atimmu, kalau rakaat yang kamu tidak ikuti sempurnakan. Kalau kamu hanya dapat 2 rakaat, tinggal nambah 2 rakaat. Itulah hebatnya Islam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'af